Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat berita Islam yang setia, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kemudahan dalam segala hal. Oh ya, sebelum menyimak videonya, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe dan bunyikan loncengnya biar kalian tak ketinggalan untuk menyimak video terbaru dari kami. Kali ini berita Islami akan membahas tentang bukti ribuan malaikat ikut membantu kaum muslimin dalam perang Badar. Peristiwa perang Badar mengandung salah satu mukjizat terbesar yang mengantarkan pasukan muslim meraih kemenangan gemilang. Dalam perang itu, Allah menurunkan malaikat untuk ikut bertempur bersama pasukan muslim. Fakta ini benar-benar terjadi karena didukung sekian dalil, baik Al-Quran maupun sunnah yang sahih. Ibnu Hisyam meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berseru dari dalam kemahnya, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, karena pertolongan Allah telah datang kepadamu." Jibril telah meraih tali kekang kudanya, kemudian menghilangnya ke arah kepulan debu. Ada yang mengatakan, malaikat sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah dalam pengertian yang hakiki, tetapi lebih merupakan semangat spiritual, kekuatan batin, ataupun lainnya. Pendapat ini dipatahkan ayat yang secara gamblang menyebutkan jumlah malaikat yang ikut membantu pasukan muslim dalam perang Badar. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut." Quran, Surat Al-Anfal ayat 9. Penyebutan angka seperti itu jelas menunjukkan kuantitas sesuatu yang benar-benar nyata. Dari sini kita tahu bahwa penyebutan angka secara eksplisit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup celah bagi siapapun yang ingin menakwilkan pengertian malaikat dengan berbagai hal lain berdasarkan dugaan belaka. Turunnya para malaikat untuk ikut bertempur bersama pasukan Islam ini bertujuan menenangkan hati para prajurit muslim, sekaligus sebagai jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap doa yang dipanjatkan mereka. Apalagi pada saat itu, umat Islam yang baru pertama kali berperang fi sabilillah sudah menghadapi musuh yang jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak dari jumlah mereka. Jika bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentulah turunnya malaikat itu tidak akan berarti apa-apa bagi pasukan Islam. Berkenaan dengan alasan diturunkannya para malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam firman-Nya, "Dan Allah tidak menjadikannya mengirim bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Quran, Surat Al-Anfal ayat 10. Perang Badar adalah pertempuran besar pertama antara umat Islam melawan kaum kafir Quraisy. Perang ini terjadi pada 17 Maret 624 Masehi atau 17 Ramadan 2 Hijriah. Badar adalah sebuah nama tempat yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Nama tempat kampung ini dikaitkan dengan nama seorang lelaki yang mula-mula menggali sumur bernama Badar Ibnun Narain. Asy-Syabi mengatakan bahwa Badar adalah sebuah sumur milik seorang lelaki yang dikenal dengan sebutan Badar dalam perang Badar. Pasukan kecil kaum muslim yang berjumlah 313 orang bertempur menghadapi pasukan Quraisy dari Mekah yang berjumlah 1000 orang. Penyebab peperangan ini ialah ketika umat Islam meninggalkan harta bendanya di Mekah ke Madinah karena kekejaman kaum kafir di sana.
Kemudian kaum kafir Mekah menjarah sedikit demi sedikit harta muslimin itu dan hendak dijual ke negeri Syam. Kala itu Rasulullah SAW mendapat laporan bahwa kafilah dagang Quraisy pimpinan Abu Sufyan bin Harb sebanyak 40 orang pulang berniaga dari negeri Syam menuju kota Mekah. Maka 313 tentara Islam mencegat kafilah itu sebelum sampai Mekah di dekat sebuah sumur milik Badar. Mengetahui hal ini, Abu Sufyan meminta bantuan dari Mekah sebanyak 950 tentara. Peperangan diawali adu tanding perorangan, yaitu Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ubaidah bin Haris dari pihak Islam melawan Walid bin Utbah, Syaibah bin Robi'ah, dan Utbah bin Robi'ah dari pihak Quraisy. Akhirnya 3 jagoan Quraisy itu terbunuh. Berkobarlah peperangan dan dimenangi pihak Islam. 70 orang terbunuh dari pihak musuh termasuk Abu Jahal bin Hisham, dan tertawan 70 orang termasuk sepupu Rasulullah SAW, Uqail bin Abi Thalib. Sedangkan dari pihak Islam gugur 14 orang termasuk Ubaidah bin Haris. Adapun tawanan perang dibagi menjadi 2 kelompok. Bagi yang kaya harus menebus dengan uang lalu dibebaskan. Tawanan yang tidak mampu harus mengajar membaca dan menulis kepada anak-anak muslim, masing-masing 10 anak. Peristiwa perang ini diterangkan dalam surat Ali Imran ayat 123. Sungguh Allah telah menolong kalian dalam peperangan Badar. Saking hebatnya peristiwa ini, Allah menamai hari terjadinya peristiwa tersebut dengan Yaum Al-Furqan atau hari pembeda. Karena pada waktu itu Allah hendak membedakan antara hak dengan yang batil. Perang Badar tersebut terjadi pada hari Jumat. Pada hari itulah Allah memenangkan Islam dan para pemeluknya, membungkam kemusyrikan dan menghancurkan semua sarana dan golongannya. Padahal saat itu bilangan pasukan kaum muslim sedikit. Mereka hanya terdiri atas 313 orang. 2 orang di antara mereka berkuda dan 70 orang berunta. Sedangkan yang lainnya adalah pasukan jalan kaki. Mereka tidak memiliki semua senjata dan perlengkapan yang diperlukan. Pasukan musuh berjumlah antara 900 sampai 1000 personel. Semuanya memakai baju besi, bertopi baja, disertai dengan senjata lengkap dan kuda-kuda yang terlatih dengan perhiasan yang berlebihan. Allah SWT berfirman, seraya menyebutkan anugerahnya kepada hamba-hambanya yang mukmin dan bala tentaranya yang bertakwa. Sungguh Allah telah menolong kalian dalam peperangan Badar, padahal kalian adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Ali Imran ayat 123. Yang dimaksud dengan azilah ialah jumlah pasukan kaum muslim yang sedikit. Allah sengaja berbuat demikian agar kalian mengetahui bahwa kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah, bukan karena banyaknya pasukan dan persenjataan. Karena itu, dalam ayat yang lain disebut melalui firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 25. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kalian menjadi congkak karena banyaknya jumlah kalian. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepada kalian sedikit pun. Kemudian dalam surat At-Taubah ayat 27, Allah berfirman, ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang-orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kalian Allah membantu kalian dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya, cukup jika kalian bersabar dan bertakwa, dan mereka datang menyerang kalian dengan seketika itu juga. Niscaya Allah menolong kalian dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Abu Ishaq As-Subai meriwayatkan dari Harisah ibnu Mudarib dari Ali ibnu Abu Thalib radhiyallahu an yang telah mengatakan bahwa tanda malaikat dalam perang Badar ialah memakai kain bulu berwarna putih, dan tanda lainnya terdapat pada ubun-ubun kuda mereka.
Oke para sahabat Berita Islami, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita akan sambung lagi di lain waktu dan kesempatan. Tetaplah stay tune di channel Berita Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.